Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu survei mikroba dari bahan salad siap makan yang dijual di retail di toko mengungkapkan kejadian dan kegigihan dari Listeria monocytogenes sequence tipe 2 dan 87 dalam salmon asap yang sudah dikemas. Sebelum lanjut ke materi pada PowerPoint ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Jalbu Rizki. NAME-nya 1911244 Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Boga UNY 2019. Saya berada di kelas D. Dan materi yang akan saya angkat, materi pada kali ini yaitu seperti di layar, mikrobiologi pangan. Selanjutnya, yang pertama kita ada pendahuluan. Latar belakang sebagai persiapan bahan salad yang melibatkan penanganan ekstensif dan penggunaan bahan mentah, mereka sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keselamatan mikroba dan kualitas pradi kemas salad dan salad bar bahan yang dijual di Singapura, sehingga untuk mengidentifikasi risiko kesehatan masyarakat yang timbul dari mengonsumsi salad dan untuk menentukan daerah untuk perbaikan dalam pengelolaan keamanan pangan. Organisme yang paling sering ditemui dalam sampel salad pradi kemas adalah Bacillus, terutama dalam pasta salad 33,3%. Organisme yang paling sering terdeteksi dalam bahan salad bar adalah L. monocytogenes, khususnya bahan makanan laut, yaitu 44,1%. Sebagian besar disebabkan oleh salmon asap yang terkontaminasi. Penyelidikan ini lebih lanjut menunjukkan bahwa 21,6% dari salmon asap dikemas dijual di supermarket mengandung L. monocytogenes. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari PowerPoint ini atau pembahasan ini yaitu mengetahui risiko kesehatan potensial associated dengan L. monocytogenes dalam bahan makanan laut dan salad, khususnya salmon asap, dan untuk meningkatkan manufaktur dan proses kebersihan dalam bahan mentah sayuran, buah-buahan, dan bahan mentah hasil laut. Baik, selanjutnya masih di pembahasan L. monocytogenes. Karakterisasi L. monocytogenes. Yang pertama, pengetikan multilocus sequensi MLST. 64 L. monocytogenes isolat yang diperoleh dalam studi fase 1 dan 2 serta 8 isolat yang diperoleh di merek produk ikan salmon dalam studi tahap 3 adalah characterized menggunakan metode MLST. Metode ini melibatkan amplifikasi 7 rumah tangga daerah gen, yaitu ABCZ, BGLA, cat atau kucing ya, mungkin ini salah di penerjemahnya, DAPE, DAT, LDH, dan IHKA menggunakan primer diterbitkan dan protokol. Urutan nukleotida yang diperoleh kemudian diselaraskan dengan menggunakan perangkat lunak Sigma Pro versi 8,0 dan dibandingkan dengan urutan yang tersedia di database Institut Pasteur Listeria monocytogenes MLST sehingga mendapatkan informasi pada profil alelik dan sequence tipe ST yang disebut ST dari setiap isolat. Next, yang kedua yaitu serotyping, dilakukan dengan menggunakan zat anti sera listeria.
dari Denka Seiken Co. Ltd. Jepang mengikuti instruksi manufakturer. Baik, kemudian ada analisis mikrobiologi yang melibatkan penggunaan alikot sampel yang diperkaya. 10 gram setiap sampel dihomogenisasi dengan 90 mili pra pengayaan kaldu universal dari UPB atau PB ya disingkat, menggunakan Storm Asher ACHR, model 400 Seward Medical Inggris dengan kecepatan dayung 230 rpm selama 30 second atau detik. Alikot yang telah diperkaya digunakan untuk penentuan standar plate count atau disingkat SPC. E. coli dan S. aureus dihitung berdasarkan metode yang diuraikan secara Previ 14. Tes tambahan dilakukan untuk menentukan Bacillus cereus dan L. monocytogenes dihitung serta kehadiran diperpanjang spektrum B. lactamase memproduksi strain E. coli. Selanjutnya ada analisis mikrobiologi. Sebagian dari sampel makanan juga disimpan secara terpisah untuk pengujian Campylobacter spp menggunakan metode sebagai berikut: Vibrio cholerae dan Vibrio parahemolyticus. Yang kedua ada Listeria monocytogenes count yang kita bahas. Yang ketiga ada Campylobacter spp. Ini hanya informasi saja ya teman-teman. Baik, lanjut. Baik, kemudian ada bahan dan tahap. Bahan yang digunakan yaitu salad dan salmon. Metode tahap pertama. Tahap 1 adalah survei tentang keselamatan mikroba dan kualitas pradikemas salad dan salad bar. Bahan dijual di perusahaan makanan eceran. Metode tahap 2. Tahap 2 adalah survei pada keselamatan mikroba dan kualitas salmon asap pradikemas dijual di supermarket. Metode tahap 3. Tahap 3 merupakan perpanjangan dari tahap 2 sampling merek produk. Merek A yang terbukti terkontaminasi oleh L. monocytogenes, ST2 dan ST87 dalam beberapa kumpulan salmon asap pradikemas selama periode 1 tahun. Kemudian tahap finish. Tahap 3 disajikan untuk mengumpulkan bukti awal untuk mendorong investigasi lebih lanjut upstream untuk mengatasi masalah kontaminasi yang dicurigai diasosiasi dengan deteksi berulang ST2 dan ST87 dalam produk merek A selama periode 3 tahun. Selanjutnya ada pembahasan metode. Pembahasan tahap pertama atau tahap 1 terdiri dari sampling 106 pradikemas salad dan 198 salad bar bahan di seluruh Singapura antara 2011 September dan Januari 2012. Sebuah ukuran sampel minimum 30 ditargetkan untuk di setiap jenis salad pradikemas atau bahan salad bar untuk perbandingan statistik. Hal ini untuk mencapai tingkat kepercayaan lebih dari 80% dengan asumsi bahwa penduduk tidak terbatas dan prevalensi dari setiap patogen makanan adalah 50%. Kasus terburuk skenario. Kemudian ada tahap 2. Tahap 2 terdiri dari sampling 171 pradikemas salmon asap sampel antara Desember 2019 dan September 2012. Hal ini
itu mencapai tingkat kepercayaan lebih dari 95% dengan asumsi bahwa pophuman tidak terbatas dan prevalensi L. monostogenes adalah sekitar 87%. Prevalensi L. monocytogenes OB disajikan dalam salmon asap di salad bar atau bar salad. Dengan demikian, lebih banyak sampel dikumpulkan dari merek dengan varietas yang lebih luas dari produk salmon asap beraroma. Baik, masih di pembahasan metode. Tahap 3 terdiri dari sampling pre-packed salmon, sampel sashimi. N sama dengan 2. Di 2013, pradikemas salmon asap sampel N8 di 2014 dan pradikemas salmon sashimi sampel N sama dengan 1 di 2015 dari merek A. 11 sampel ini dianalisis untuk kehadiran L. monostogenes dan jenis urutan persisten yang terdeteksi pada tahap 2. Ukuran sampel kecil sebagai tujuan adalah untuk memberikan beberapa bukti awal yang meminta untuk penyelidikan bulu ter di situs manufaktur makanan. Kemudian ada tabel pertama. Tabel pertama, prevalensi bakteri bawaan makanan dalam salad pradikemas. Bahan salad bar dan sampel salmon asap dikumpulkan antara September 2019 dan September 2012. Fase 1 dan fase 2. Baik, ini saya zoom sebentar agar kalian semua bisa membaca secara perlahan-lahan dan cermat. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat keterangan dari tabel 1 tanpa saya bacakan ya. Kalian bisa stop video ini dan dicermati. Baik, kesimpulannya adalah temuan ini menyoroti risiko kesehatan potensial associated dengan L. monostogenes dalam bahan makanan laut salad, khususnya salmon asap. Sementara mikroba kami survei memiliki keterbatasan tertentu dalam desain sampling sebagai regu di atas. Temuan kami menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan manufaktur dan proses kebersihan. Resiko kesehatan masyarakat dapat dikurangi lebih lanjut dengan mendidik populasi yang rentan untuk menghindari konsumsi makanan rentan terhadap kontaminasi listeria. Selain itu, meskipun relatif tinggi SPC sayuran mentah, dalam penelitian ini harus diinterpretasikan dengan berhati-hati. Menyeluruh mencuci sayuran salad tidak boleh diabaikan untuk meningkatkan kualitas kebersihan keseluruhan salad. Temuan kami menyediakan data awal yang dapat berguna untuk mendukung kebutuhan untuk lebih mendalam studi penilaian risiko pada patogen tertentu dalam hidangan salad retail. Baik, tak terasa rasanya di penghujung slide, yaitu thank you for watching. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon izin untuk undur diri dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan atau membaca, memahami materi yang saya berikan. Bila tidak bisa memahami materi saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita semua tak lupa harus belajar lebih giat lagi dan selalu menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Stay at home, lakukan social distancing. Terima kasih. Saya Asyam
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.